Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjut materi kita, kitab Wasaya, bab yang ke-34. Al-babur rabi'u wa thalathuna fi tashihis sulukil ilmi. Kalau bahasa sederhananya kan bab yang ke-34 tentang memperbaiki niat menuntut ilmu atau mentransfer ilmu. Suluk itu kan berarti kan jalan bisa karakteristiknya suluki yang kemana bu suluk katakan dengan maksudnya itu memperbaiki ya. Ikhwani, saudara-saudaraku, wa idza ra'aitumun nasa yabduna ma indahum min al-ilmi fa fi dzalika yazdari ba'dhum ala ba'din. Jika kalian melihat mayoritas manusia itu mempertontonkan, ya kan, menunjukkan, memamerkan ilmu yang mereka miliki, padahal ya, mereka itu saling benci satu sama lain atau saling menghina, saling merendahkan. Enggak ada itu, nah, gitu kan. Wa qulubuhum mutanafirah, hati mereka itu kosong, ya kan. Wan nufusu mutabayinah, jiwa mereka itu berjauhan. Ya, kalau ulama-ulama dulu kan terkoneksi dia. Ya bagaimana, ya mohon maafnya, Hasyim Asy'ari jumpa dengan siapa Muhammadiyah? Ahmad Dahlan, ya kan? Nggak ada yang cekcok. Bagaimana dengan berbeda fatwa itu? Iya, dengan Al-Waslih siapa? Thalib Lubis. Arsyad Thalib Lubis. Iya, Arsyad Thalib Lubis dan sebagainya. Artinya mereka menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan dari ilmu itu. Ini lagi baru-baru ini, aku nggak tahu cuma ceritanya itu. Sekarang ini kan kita di Sumatera Utara lah kita bilang, waiting list haji itu kan sampai 12 tahun apa 22 tahun. 15 itu berapa? Coba searching Google dulu. Sumatera Utara itu Indonesia. Sumatera Utara karena beda-beda provinsi beda itu. Ada yang 20-an, ada yang 34 tahun. Berapa terakhir? Apanya? Mungkin tiap tahun beda-beda kan. Berapa waiting listnya? Satu tahun. Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara 21 tahun. 21 tahun sekarang kan? Mana yang paling jauh? 34 tahun ada sih. Aceh 33 ada 33 tahun. Yang paling jauh mana lagi? 35 tahun Jawa Timur. 37 tahun Nusa Tenggara Barat. Oh Maya. Ada yang 40 tahun nggak? Kalimantan Selatan. 38 tahun. Yang 40 nggak ada? 38 tahun. Nah, itulah. Jadi adalah sebahagian kita. Ya. Wah, 43 tahun. Iya itu kan kota Parepare. 43 tahun. Kota apa tadi? Kota Parepare 41. 44 ini. 44 apa ini? Kabupaten Pinerang. Bayangkan itu. Jadi sampailah ada isu sekarang, seseorang menyampaikan katanya lebih baguslah umroh daripada haji katanya. Panas telinga aku mendengarnya itu. Entah aku yang salah, entah dia yang apa, nggak paham lagi. Ustaz lah, cemana kira-kira? Udah bu, tarik ayat talangan haji itu umroh kita katanya. Yang dipikirkannya dapurnya. Padahal kan istilahnya kalau dari jenjang tangganya kan hukumnya kan wajib, sunnah. Nah, begitu. Aku tak apalah kuat. Haji itu rukun haji itu rukun Islam. Rukun Islam ya kan? Iya. Kan tugas, ya, janganlah pula disamakan kita dengan di masa Rasul dulu. Aku mau haji berangkat bisa. Tahun depan berangkat, jangan begitu. Jadi apa yang kita ambil apanya hukumnya?
Ya tugas kita kalau emang kita sanggup bayar 25 juta mungkin atau berapa, dapat seat, dapat nomor antri, udah tugasnya sampai di situ. Kecuali dia ingin membangkitkan orang umroh, silakan. Silahkan, tapi jangan melabrak hukum-hukum ketentuan itu, kan gitu. Itulah, mak, aku pun tadi panas juga aku mendengar ada jamaah yang bilang begitu. Kata Ustaz Syanu, nggak apa-apa. Ya, memang nggak apalah batalnya ibadah umroh itu, boleh, sahnya itu. Ya, sahnya itu. Tapi kan kita harus merunutkan ketetapan hukum itu, yang wajib, yang sunnah. Nah, itu yang harus kita pahamkan, jangan sampai ya ada udang di balik peyek di situ, kan gitu. Ya semua orang perlunya memang, makanya jangan sampai seperti itu. Apalagi tahun politik kata orang ini kan, menghalalkan segala cara, janganlah. Ya, persaingan sehat lah. Ya, wan nufus mutabayinah, berjauhan. Artinya ya seperti kasus tadi itulah ya, udah pirah kali tuh. Sampai tadi ada guru yang nanya, Ustadz cuman ini begini. Kalau aku yang ibu tanya, itulah jawabanku. Tapi kalau Ustadz lain tak tahu aku. Ya. Fa'asarru umurakum bijuhurikum, maka usahakanlah diri kalian untuk menyembunyikan ya urusan-urusan kalian, perkara-perkara kalian dengan semaksimal mungkin. Wa kunu lisyahrati wal jidali mubghidin, dan jadilah kalian yang tidak suka kemasyhuran dan jidal ini kan berarti kan berdebat ya, berdebat. Wal khumul lidzikri muhibbin, artinya khumul sini kan berarti menyendiri ya, al khumul menyendiri, istilahnya gak dikenal orang, itu lebih tenang kita ya daripada kemana-mana kayak artis itulah ya, kemana-mana tak bebas awak ya. Mengelap mulut pun suka pakai gaya, mana itu juga. Wa bil wahdat wal infiradi anisin, dalam kesendirian, keterasingan kita merasa nyaman. Wa bainal mala'i mutawahhishin, di antara khalayak ramai kita merasa mutawahhishin ini kan kalau bahasa dasarnya kan berarti buas ya. Berarti kan khawatir, nah gitu. Jadi enggak, karena kalau sudah di tempat orang ramai itu kadang merasa takut ya. Iya, merasa takut, khawatir, lautian nggak sadar kita kadang pikir standar, rupanya orang udah merasa tersakiti kan. Wa fil khulwati was-samti raghibin, dalam kesendirian, sifat diam, itulah yang diharapkan. Walaysa min ahadin bi khati'atihi illa wallahu yas'alu anha ma arada biha. Maka tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Nah, gitu kan bahasa bebasnya kan. Kecuali Allah akan menanya tentang hal itu, apa tujuan? Kau begitu ngapain? Macam tadi itulah. Kenapa kau paksa pakai? Kau iming-iming orang, kau istilahnya kalau bahasa kitanya kau support seseorang untuk melaksanakan ibadah sunnah, tapi ibadah wajib dikesampingkan. Boleh saja. Tapi istilahnya kan dalam artian kita jelaskan dulu hukum dasarnya. Hukum dasar haji itu wajib, umrah itu sunnah. Tapi kalau ibu mau umrah pun sahnya itu. Tapi sebaiknya mendaftarlah ibu dulu. Kan begitu ya. Tapi kalau tak mendaftar pula ibu, apalagi talangan haji itu ibu cabut dan umrah ibu, udah salah total lah itu. Kan begitu ya hukum dasarnya. Ini enggak, cabut aja bu, berangkat kita bulan depan kata ibu. Abah, aku tak ikut aku di situ jang. Iya, enggak ikut aku di situ, ikut-ikutan aku di situ. Kalau memang ada pun yang membolehkan, tak paham lah gitu kan. Ikhwani, fala tata'arradu li musa'alatillahi iyyakum fima la faqra lakum ilaihi. Saudara-saudaraku, janganlah kalian menghindar ya, berpaling dari pertanyaan Allah yang akan ditanyakan kepada kalian, dan kalian tidak akan terbebas dari hal itu. Jadi istilahnya ya pasti kena kita. Apa
Apalah tujuanmu kau bilang sama jamaah ibu-ibu itu begitu? Kata kawan inilah kan. Paham. Tak tersebutkan ku lagi tu. Udah paham-paham lah kita jawabannya kan. Bahaya nanti. Ya, kena telepon gelap pula kita. Iradatu wajhillahi bil ilmi. Berarti menuntut ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa inna usikum ma ta'dhartu min al-ilmi syai'in faridu bihi wajh Allah. Jadi aku mewasiatkan kepada kalian, kata Al-Muhasibi rahimahullah, ketika kalian mempertunjukkan, yang mempertontonkan, kalau bilang ya, mempublikasikan ilmu itu, apapun dia, ya, sekecil apapun itu, maka niatkanlah dalam hati tujuannya untuk menggapai ridha Allah. Jadi macam istilah kembali itu dia, umpamanya bersedekah dipublikasikan. Ya niatnya untuk mensupport orang, ya kan, agar terpancing. Kok diam-diam, kok semua orang berdiam-diam saja? Ya. Memang selamatlah kita aja, tapi tidak motivasi orang. Fatadzakkaru minhu biqadril hajah ila bayanihi lil muridin khasyatal khuruj ila kitmani. Lalulah kalian saling mengingatkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjelaskannya kepada orang yang menghendaki. Berarti murid ini kan berarti tulab ya, muridnya. Khasyatal khuruj ila kitmani, karena dikhawatirkan ya ilmu itu akan tersembunyi, tak disampaikan nanti kan jadi itu kan tertutup dia, hilang pun balah. Ya, kalau saya wal ilmu salasa. Ibu itu kan Sayyidi Daud ibnu Makhla. Ilmu suluki yajibu ibda'uhu. Jadi istilahnya kalau perangai tingkah laku itu ya harus dipertontonkan, ya boleh malu-malu kan. Pakai tutup aurat dia malu. Gimana itu? Kau kenapa celana ponggol? Malu kali aku pakai celana panjang. Cuma aku aja, ya nggak bisa dibiut malu, harus pertunjukkan. Ilmu kasyafi, ada kasyaf, faqad la yubahu izhar, tidak boleh dipertontonkan, nggak boleh publikasikan. Sebenarnya ilmu kasyaf ini kan memang pengalaman spiritual pribadi orang. Bahkan kadang sedikit kasap iya, itu nanti bisa kalau bahasa kita malah kita ragukan kualitasnya kalau dipublikasikannya. Karena kan pengalaman spiritual kita nggak perlu diobral-obral, gitu. Ilmu sirri fala yubahu izharuhu faqat. Nah, ilmu sirri, rahasia tidak boleh dipertontonkan. Wal muradu bil ilmi sirri al musyahadah allati yushahiduha al arif min tajalliyatil asma was sifat. Orang-orang musuluk lain ya, ini tak boleh. Mana tadi? Maka kalatil musa'alatu taqa'u ala ahdi salafi radhiyallahu anhu. Ya. Maka telah terjadi ya pertanyaan ya yang berlaku di masa salaf radhiyallahu anhum. Fa yu'addi kullu imri'in minhum anna akhahu kafahul jawab. Maka setiap orang cukup ya, setiap orang apa itu? Ketika saudaranya memberikan jawaban itu sudah cukup. Istilahnya kalau ada permasalahan, bertanya dia, jawab udah. Nah, jadi nggak perlu lagi udah tanya lagi ke sana. Kata sana istilahnya dilaga-laga Ustaz. Dilaga-laga. Kalau gawat itu kan. Mana kafah itu ya? Iya, kafahul jawab udah cukup. Cuma hukumnya ini begini udah. Kadang-kadang kita kan bertanya itu beranak bercicit bercucut. Kadang bandingkan barang soal begini macam mana? Kalau begini macam mana? Kalau macam mana? Apa yang mana orang oyong? Kan gitu. Wa kana ar-rajulu minhum ya'lamul katsir, ya'lamu, karena seorang laki-laki di masa mereka itu sudah banyak pengetahuan, cukup tanya itu saja. Wa yafqahul fiqhal katsir wa ma ya'lamu bihi jarahu, dan dia menguasai fikih ya, atau pakih, orang yang pakih ini kan berarti kan menjaga marawahnya kan. Wa ma'alamu jaran, para sahabat, para jirannya tidak mengetahuinya. Wa qala ba'dus sahabah ra'aitu 300 badawiyyin. Ya. Aku telah melihat 300 orang Badawi. Orang Badawin berarti orang pelosok lah kalau kita bilang ya. Ma minhum
ar-rajulu illa wa huwa yashtahil kifayata fil fatta. Maka tidaklah di antara mereka itu cukup satu orang saja ya yang menjadi penentu hukum, udah. Jadi 300 orang pelosok, ya, satu aja apanya istilahnya muftinya, ulamanya. Ya, kalau kita kan semua mau jadi ketua, semua menjadi dipanggil tuan guru, tak apa. Iya kan? Istilahnya udahlah, gitu. Lahan orang pun jadi lahan dia kan, gawat itu. Nah, istilahnya itulah tadi itu orang pelosok satu aja. Ishtad kifayah fil mufti. Wa ba'du fa in azhara ahadukum amrahu wa abda ilmahu fanasaba ilal jahli wal khata'. Maka jika seseorang mempertontonkan, menjiharkan urusannya dan mempublikasikan ilmunya, maka dia disebut dengan orang yang melakukan kebodohan dan kesalahan. Lam yu'min alahil unfata wal imtirad wal haqr, karena dia tidak akan selamat dari sifat unfah ini. Apa saya? Imbab. Ya, berarti apa? Apa namanya? Unfah ini kan al-unub, anpun, berarti hidung ya. Berarti cemooh. Wal imghidat, imtighat. Mengangkat bahu berarti congkak lah ya. Banyak kan. Begitu disiku kata bengek rupanya kan, astagfirullahaladzim. Kemudian apabila katanya sini wal haqq. Fa nistahsanu qauluhu lam yu'min alaihi fitnah. Kalau memang mereka percaya, yakin, terhipnotislah dengan bahasa yang susunan bahasanya yang sangat wow, gitu bahasa sekarang kan, maka dia tidak akan selamat dari fitnah. Oh, memang Ustadz tuh lah, tak ada lagi yang lain lagi. Kalau tak dia kayaknya, enggak aku, ada sampai jamaah ke teras. 2 saf belum tentu. Wa tazayyun ya, wal i'jab. Kemarin kan ijab ini kan ujub ya. Fa in qala bi ghairi ilmin lam yu'min alaihi al-jarah. Ternyata ada yang komentar, tak ada aja ilmu kawan tuh. Ya sakit hati Ustaz tuh. Umatnya. Serba salah ya. Iya, betul. Iya. Adapun betul pun yang awak bilang, tahunya aku kualitas kawan itu berapa. Tak ada bobotnya. Dibilang awak nanti Ustadz abal-abal, sakit hati juga, ya kan? Serba salah. Berarti istilahnya untuk selamat dari hal-hal yang demikian, maka lebih baik kita tidak terlalu mempublikasikan hal-hal yang seperti itu. Wa in takallafal qaul lam yu'min alaihi al-unfah ayun siba ilal jahal. Nah, ketika dia cakap tak pandai ya, berselemak lah kalau bahasa kitanya kan, maka dia tidak akan terbebas dari cemoohan. Bilang bodoh kali pun kawan tu. Fa inna Allah azza wa jalla la yuhibbul mutakallifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang memberat-beratkan takalluf ya. Kemudian di bawah itu hukmu khumulidz dzikri min sunanis salaf. Rasa cinta kita tak disebut-sebut orang, ya kan, adalah bagian dari tradisi kebiasaan orang salaf. Jadi kadang tak tahu kita kawan itu berilmu atau tidak, slow aja. Fa anna laka bisalamah, maukah kau selamat ma'as-samti wal khumulidz dzikri, maka milikilah 2 sifat karakter ini, ya, banyak diam dan tak pamer-pamer, istilahnya tak tahu orang kita. Aku ini Ustadz ini, weh. Masa dulu aku mau disap pertama. Enggak penting-penting. Ya. Bakai faida nasabta nafsaka aliman yusyari'u ilaika wa tuta'. Bagaimanalah kalau seandainya engkau sudah
menaikkan dirimu ya, sebagai atau mempublikasikan dirimu sebagai orang alim ya, atau disyaratkan kepada orang alim itu bagus itu begini gini dan engkau ditaati ya, wa tuta'u ayuta'uka ya kan, ya tuta'u mana tadi wa yakhdi wa yarahu ilaiki, kemudian mereka ghada ini kan berarti mengambil lah sesuatu, berarti kan ghada di sini taqadda ya taqadda kan makan siang ya, berarti istilahnya orang tertumpulah kepada kita mengambil yang baik, wa yarahu ilaik istirahat, istilahnya berarti dia meminta solusi-solusi selalu sama dia, wa yaqbalu qauluka, apapun problematika dia semua sama apa dibilang ustadz tuh ya guru spiritual lah kalau bahasa kita ya, wa yasdiru an ra'yika, yang keluar dari lisan kita, pemikiran kita diterima terus, wa yardu liridhaka, udah cocok itu ambillah, diambil kawan tuh ya, wa yaqdu bil ghadabika, kau udah enggak cocok kawan tuh, dia pun enggak cocok itu. Kayak gitulah istilahnya. A dibilang guru spiritual tuh A dibilang dia, B dibilang guru spiritualnya itu B dibilang dia. Wa asa katafratu fi bughdil mukhalifina la, engkau berlebihan ya, mungkin engkau tidak, istilah bahasa kita tidak toleransi tentang orang-orang yang berbeda pendapat denganmu. Itu kan didoktrinnya dari itu ya. Artinya dia tidak memberikan solusi, tidak memberikan jalan lain. Wa tufritu fi hubdil muwafiqina la, dan engkau berlebihan mencintai orang-orang yang sepaham denganmu, yang sejalan denganmu. Allamul ghuyub matla'u ala jawlanid dhamir, sedangkan Allah Allamul ghuyub yang mengetahui yang gaib-gaib akan membuka ya pancaran dari hati setiap orang. Jauh berarti pergolakan hati itu kan. Jadi istilahnya janganlah pula kalau kita suka berlebihan, ya kalau kita nggak suka, ya nggak suka itu juga berlebihan. Nah ini nggak boleh. Habibaka haunamma itu larinya kan. Wa baghiduka yawmamma saya yakun habibaka. Payalaha fitnah ma'azzamuha alal ba'di. Inilah akan terjadi fitnah yang jelas dan sangat besar alal abdi kepada seorang hamba, illa man asimahullahu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlu ma bainar rajulain, inilah kelebihan keutamaan di antara dua orang lelaki. Apa di sini? Ahaduhuma yuzhiru ma'iddahum min ilmi. Seorang lelaki ya mempublikasikan ilmu yang dia miliki, wa ta'arradul anwa'il fitan, dan dia tidak ya ta'arradu ini mendapatkan ya, atau mau ta'arradu ini karena artinya beda-beda ya, menolak bisa. Iya, wa yata'arradu mungkin. Wa yata'arradu li anwa'il fitan, maka dia mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan dan fitnah. Fa imma salamah wa imma ataf. Maka ada dua kemungkinan yang mempublikasikan tadi kan. Mungkin dia selamat dengan ujian dan cobaan tadi, mungkin dia karam gitu dengan kualitas ilmunya. Dengan kualitas ilmunya. Nah, itu tadi. Istilahnya cemoohan. Kan ya. Tadi itu kita mengatakan menunjukkan dia ilmunya karena Allah, karena kebaikan yang disampaikan dan kesesuaian keilmuan dia. Iya. Ini kan bisa jadi fitnah dengan viral dia yang nggak sesuai kemampuan ilmunya. Iya. Kan gitu. Iya. Iya. Kira-kira kan? Iya seperti itu. Artinya untuk mendapatkan keselamatan itu ada dua tipe. Ilmu yang dia peroleh, pertama tadi ada seorang yang mempublikasikan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan berbagai macam hujatan, cemoohan, kebencian, fitnah lah, ya kan? Nah, menanggapi fitnah ini opsi dia dua.
boleh saja dia mampu melaluinya. Mungkin saja tidak. Wa ma'atop kan tenggelam. Larut dia, akhirnya salah tingkah, salah ambil tindakan, salah. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, wal akhar yaktumu sya'nahu. Yang satu dia menyembunyikan kondisinya, ya. Wasalima bimannillahi wa ismati, maka ia pasti selamat atas pertolongan Allah dan naungan Allah. Bukan masalah dia tadi. Ya kita semua kena lah, macam kita inilah. Ya kan, kita live atau kita masukkan ke Facebook atau ke grup ke channel YouTube, banyak nanti komentar-komentar segini. Kalau kita sabar melaluinya, selamat kita. Oh, itu maksudnya. Iya. Tapi kalau tak sabar kita, keluarlah kebun binatang siantar, nanti apa rusak kita kan. Maksudnya lanjutkan channel ini gitu. Iya, selalu. Oh gitu. Itu maksudnya, bukan istilahnya kita. Tapi masalah ahli atau tidak ahli. Masalah khumul tadi itu, ya dia cukup untuk dirinya dan orang-orang tertentu saja. Tidak terlalu publikasi, wow. Ya kayak talaki itu nggak boleh publikasikan itu. Orang-orang itu aja. Tidak dibesar-besarkan. Tidak dibesar-besarkan. Maka dia akan selamat. Hanya orang tertentu aja pula kan. Iya. Guruku ya kan. Rad i'tiradatin fi Allahu Akbar. Rad i'tiradatin fi mas'alati syahrul ilmi. Penolakan ya tentang pertanyaan, persoalan-persoalan tentang kemasyhuran ilmu. Macam mana ini? Tadi dibahasakan, ini dibahas lagi. Misalnya tadi istilahnya maklumat umum, ini agak spesifik dia. Ya. Wa ba'du fa in qala qailun. Seperti yang Ustaz bilang tadi lah mungkin ini. Kalau seandainya ada orang bertanya, in tarakna mudarasatal ilmi walam nanzur fi ma yaqa min al-masail ushika an nandarisal ilm. Aduh, kalau memang semualah kami sonyap-sonyap saja, bersuluk di kulambu, iya kan? Atau mungkin beruzlah, tak ada yang memperhatikan sulukiyah perangai umat ini, tak ada yang mau belajar ilmu lagi, tak ada lagi madrasah-madrasah ilmu lagi yang dipublikasikan. Walam nanzur fi ma yaqa minal masail, dan kita tidak pernah memberikan solusi dari problematika permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Usyiku ayat dari ilmu, usai saja nanti ilmu itu pun habis. Iya kan? Iya. Rumahnya di daerah Medan Johor ada, tapi kawan itu Zulu dia, masa dipublikasikan. Banyak nggak panjang umur waktu. Medan Sunggal juga begitu, Medan Helipek juga begitu. Semua Medan Timur itu habis. Golap kota Medan, kan gitu. Istilahnya plus minusnya tadi ada. Tapi ya kita harus berkorban. Kita yang menjaganya nih ya. Iya, samalah seperti kisah dua ulama yang ingin dipancung raja itu kan. Tentang mempertahankan akidah itu. Yang kau sampaikan itu betul. Tapi kau ini terus sangat semangat kali mempertahankan akidahnya, sehingga dia tidak mau bersilat lidah. Kan berhilah itu kan boleh kan dalam kondisi sesuatu. Dah dipancung dia. Dijumpailah ulama sebelum pancung dia. Pancung raja ini kata, kalau seandainya lah ku iyakan yang kau bilang itu. Tahunya aku bilang itu benar. Tapi sasarannya tak pas. Kan gitu. Istilahnya pendengarnya, audiensnya nggak cocok. Belum sampai pula makom orang. Kalau ku iyakanlah itu. Sepemahaman lah kita. Kau dipancung, aku dipancung. Semana umat kita ini. Macam mana masyarakat kita ini? Ya. Akhirnya yang dipancung pun tersenyum, mempertahankan kebenaran, dan dia yang betul-betul benar. Tapi yang hidup tadi kan bukan berarti dia berbohong ya. Berbohong. Iya. Dia kan untuk melanjutkan estafet warasatul anbiya tadi. Iya. Ya. Paham kan? Ya, paham. Kalau lewat orang dua-dua tadi pancung raja, habislah. Tak ada lagi istilahnya penyeimbang kan? Gak ada lagi al-qubh wal hasan, udah kubih semua, gawat lagi kita. Faqulu lahu
innal ummata lam yattaru ila amsalina, sesungguhnya ummah tidak akan hancur seperti contoh-contoh kita. Wa nahnu bihamdillahi bidahlin katsirin khutaba'uhu, sedangkan kita alhamdulillah pada kondisi di mana para khatib-khatib itu banyak ya, khutbah berarti yang kompeten pula kan. Wa fika bihamdillah wa fi man yazharu ma indahu kifayah, sedangkan padamu alhamdulillah dan setiap orang yang mempublikasikan apa yang dia miliki udah cukup lah itu. Artinya udah pas lah itu. Ya kalau ada yang mau khumul silahkan. Ya mungkin dia tak tertahannya kan, emosinya kan. Sampai nanti bilang, Ustaz apa hukum ini? Nggak tahu kok, tak tahu pertanyaanmu kan. Dicampakannya pula mik tuh kan. Ya ada orang yang istilahnya macam Kak Hang lah kan. Ya, macam Ustaz istilahnya ya bisa umum gitu. Walau tak giling awak itu kan begitu. Kalangan orang awam. Iya, iya menyesuaikan apalah. Jangan pula semua digarap. Udah memang tak di situnya profesi, oh iya kan juga, wah aku tak mau gitu. Mereka Ustaz bisa ngisi begini, tak pandai aku itu, cari aja yang lain, dia bilang. Ini kok semua digarap ya gawat lah kita kan. Segalanya ahli awak kan mungkin juga. Hilangkan para sahabat dulu begitu. Kalau mau tanya sebuah hukum, ya tanyalah ahli, dia yang paling jago. Masalah tafsir, tanya Ibnu Abbas. Orang itu nggak nyerobot semua. Masalah mereka mengerti. Mengerti. Tapi ada spesialisnya gitu. Iya. Kalau masalah harta waris apa? Zaid bin siapa? Allahu Akbar. Memang udah ada ahli-ahlinya. Begitu. Istilahnya kau udah mentok sama dia lah. Jangan pula semua digasak tuh. Ujung-ujungnya orang pun bingung apa nyawa dibikinnya. Astagfirullahaladzim. Tabuhuna bil ilmi raghbatan lis-shawab, ya, mereka melakukan ilmu seperti demikian untuk mendapatkan pahala munafasata fil uli war rif'ah. Mereka berlomba-lomba mendapatkan kedudukan dan pengakuan ya. Asakum tugharuna kama tugharun nisa. Besar kemungkinan kalian nanti akan tertipu sebagaimana banyak wanita yang tertipu. Law anna tullabal ilmi mahbusuna fis sujun. Kalau seandainya penuntut-penuntut ilmu itu dikerangkeng semua, iya kan? Sini bahasa dia agak ngeri juga nih ya. Mahbusuna fis sujun, dikerangkeng di penjara. Berarti istilahnya bukan penjara artinya yang narapidana ya. Pesantren-pesantren lah. La takhallasu minal wusul ila bukhiyatin min izharil almi. Maka mereka akan terbebas, takhallas kan, ikhlas kan? Ya. Maka mereka akan terlepas ya kepada ila wusul ila baghiyatihim min izharil almi. Maka mereka akan terlepas atau sulit ya untuk mempublikasikan ilmu yang mereka miliki. Ya kan? La'ulwi fid dunya, untuk mendapatkan jabatan di dunia, warri'asati fiha, itu menjadi pemimpin. Ya memang ya tahunya itu lebih selamat lah orang tuh. Yang di pesantren-pesantren tuh. Tapi kok semua di pesantren bersuluk semua, salafi semua. Semua jadi kiai istilahnya. Iya, semua jadi kiai. Iya. Bapak, siapa lah yang jadi pemimpin ya? Yang jadi pemimpin. Pertama itu, yang kedua, kalau semualah begitu bentuk pengajiannya, yang awam-awam ini siapa mau nasihatinya? Oh iya gitu. Ke situ larinya enggak, Ustaz? Ke situ larinya. Kalau semua nanti harus begitu pun, yang awam siapa mau nasihatinya? Betul. Bersulu aja dia, baca kitab, baca dia pagi, siang, sore. Ada yang bertanya, jawabnya. Begitu aja lah. Wah, ada sana guru bagus itu. Disuruh pengajian nggak bisa dia, nggak tahu dia. Banyak seperti itu memang. Istilahnya dia enaknya dibawa diskusi, tapi kok disuruh pandangan umum, agak bakal lah dia itu. Bisa-bisa pun sarungnya basah, keringatan. Teringat dulu Ustaz di pesantren dulu kan, pertama kali muhadharah, gitu kan, basah sarung tuh. Emang tak bidang dia pula di situ, dipaksa pula. Mental. Nah itulah dia. Ada penceramah dia kadang istilahnya
Cing mata, assalamualaikum warahmatullahi tunduk aja. Nggak mau nengok perempuan. Nggak mau nengok audiens. Begitu dia sekarang udah bela dia semua, udah tinggal tiangnya lagi kan sama kursi-kursi. Janganlah. Nah, Itu dia ya. istilahnya sesuai dengan tupoksinya lah. Jangan pula iri kita meneng orang yang wah, ya kan? Nggak usah. Sebenarnya sudah begitu itu yang terbaik. Wa ba'du fa inna fit ta'assi bis salafis salih qudwah. Bahwa kita mengikuti tradisi orang-orang salaf soleh itu adalah sebagai qudwah, ya, panutan. Fa inna maraghabu fil khumulid dzikri. Mereka itu sangat suka sekali, mereka tidak pernah dipublikasikan wa atharu kitman sya'nihim. Bahkan mereka suka untuk menyembunyikan kondisi dan keadaan mereka. Fahamul qadah, mereka itulah panutan, ya. Pakai biman huwa mankusun fil ilmi. Bagaimana lagi dengan orang yang ilmunya pas-pasan, ya, masjunun bitazayyuni wal i'jab, terpenjara dengan sifat perhiasan pamer dan ujub. Nah, ini maksudnya saya paham juga. Nggak paham. Jadi salafus salih dahulu yang Khumul tadi. yang khumul tadi, ya, itulah sebagai panutan kita. Ya. Tapi yang terpublikasikan itu kadang biasanya memang kebanyakan yang standar, gitu loh. Kan pernah kita cerita itu. Stop udah ada pula yang udahlah, ya. Yang masyhur itu biasanya standar, gitu. Ya, kam min masyhurin, macam mana apanya kaidahnya? Ustaz, lupa saya. Bi barakatin mastur kan itu. Banyak orang yang masyhur itu karena memang bantuan dari yang tersembunyi atau yang kitman sya'ni tadi. Gitu. Ikhwani, waalaikum bisatri, saudaraku, ya jagalah kondisi kalian. Nggak usah pula terlalu banyak mempublikasikan hal-hal yang tidak jelas pula kan. Bainal muzhirina lil ilmi katsir. Orang yang mempertontonkan ilmu itu banyak sekali. Faman raghaba fis thawab, ya, ada orang yang tujuannya untuk mendapatkan pahala, wa min muta'arridil liqab, atau mungkin ya untuk menghindar dari azab hukuman, ternyata dia yang kona kan gitu kan. Nah, gitu. Demikian. Jadi kalau apapun kondisi kita, ya, Tiga sebab ini kira-kira apa sebagai kesimpulannya, Ustaz? Kesimpulannya, Pertama kan iradatul wajhillah bil ilmi itu. ya, Berarti kita mengajarkan ilmu karena Allah saja. ya, Gitu. tujuan kita untuk mengajarkan, menuntut dan mengajarkan ilmu itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama di iradullah itu kan. Sedangkan yang kedua, bahwa para ulama salaf itu memang mereka lebih suka untuk menutup, ya, kondisi dan keilmuan mereka. Bagaimana kisah Ahmad bin Hanbal itu kan, yang dia sampai dia kayak di Irak itu ya, yang dia tertidur di rumah tukang roti itu, diusir dari masjid dia. Nggak boleh kau tidur sini. Terkendala di pinggir-pinggir itu, bukalah tukang roti semua. Sama dengan yang kontemporer dulu, Mutawalla Sya'rawi. Mutawalla Sya'rawi, Allahu yarham itu ya kan. Yang menciap itu kan. Iya, siapa yang kemana larinya, baul Rasulullah itu kan. Enggak, yang dia nyuci kamar mandi orang nggak tahu dia seorang. Kan? Kok itu nggak sampai juga belum tahu gitu. Kalau aku dulu tahunya itu ditanya pada muktamar di Saudi. Ketika Rasulullah SAW baul, itu baulnya kemana? Debat-debat orang. Debat. Semua dibuka lah. Sebenarnya kan adalah ketua muktamar itu kan, buka semua. Semua kitab dibukain. Lo tidak tidur. Mimpi dengan Rasul. Pada saat mimpi itu dijelaskanlah. Dan pada saat itu Rasulullah bersama seseorang yang megang kendil. Kendil kan sebenarnya kan untuk kita obor lah kita bilang ya.
Atau lampu teplok orang kampung gitu kan. Ditanya lah, maka yang menjawab itu yang megang lampu teplok itu gitu. Bingung lah, siapa? Kok tahu kan? Senyum-senyum. Oh, apa? Senangnya singkat cerita, besoknya diceritakan begini. Benain Arabta min Rasulillah, betul. Bukan dari yang megang apa itu katanya. Kok tahu? Kok sama judul mimpi kita? Silakan kahang setelah mimpi. Malah besoknya cerita, bukan. Diklarifikasi orang mimpi apa enggak? Jantungan apa itu? Mimpi sama ya. Iya ada memang, ku tengok itu yang megang obor, yang megang lampu teplok. Kok tahu kau? Ana hamil kendil kan. Akulah yang megang dari lampu teplok itu. Jadi pada saat itu itulah salah satu karamah Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Allahu ya. Nah, berarti radhiyallahu ini berarti mungkin ya menyendiri itu bagus, tapi jangan pula kita semua menyendiri, ya hancurlah umat ini nanti kan. Jadi tak tersampaikan ilmu itu hanya untuk orang-orang yang komunitas-komunitas kecil yang tersampaikan. Ya untuk masyarakat umum ini seperti apa lagi kan? Ya, nanti bahayanya ke kita juga. Hancurnya umat ini, ya kita pertanyakan juga, kau tahu kenapa nggak kau sampaikan? Nah, gitu. Nah, yang bodoh yang menyampaikan. Iya. Kan? Oke, semoga bermanfaat dan kita bahas dalam pertemuan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.